Tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kimia dasar 1 untuk PK 4101. Dan kita akan masuk ke mulai modul keempat. Nah, kita masuk untuk tes formatif pertama. Dan untuk modul keempat ini membahas terkait dengan untuk modul keempat ini terkait dengan struktur elektron dalam atom, yang dimana tes formatif pertama ini terkait dengan teori dasar mekanika kuantum ya, atau teori ini yang kuantumnya. Oke, jadi nomor 1, dari pernyataan berikut ini yang benar berdasarkan sifat gelombang dari cahaya sebuah oke. Nah, jadi ini terkait dengan informasi yang ada di sini ya, yang ada di sini. Ini ada hubungannya dengan gelombang elektromagnetik ya. Ini terkait dengan gelombang elektromagnetik. So, gelombang elektromagnetiknya langsung saya tampilkan seperti ini ya. Ada gelombang radio, microwave, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X dan sinar gamma. Oke. Katanya di sini yang A, semua radiasi elektromagnetik dapat dilihat, tentu tidak. Gelombang radio nggak bisa dilihat. Gelombang microwave apalagi. Infrared, inframerah enggak ya. Visible, cahaya tampak nih, cahaya tampak yang Magico Hibiniu nih. Ultraviolet, nah ini enggak semuanya ya. So yang A ini salah. Kemudian yang B, frekuensi radiasi meningkat dengan naiknya panjang gelombang, salah. Di sini berdasarkan V sama dengan lambda F gitu kan ya. Berarti kan kalau misalnya ditanya F ini sama dengan V per lambda, berarti nah gini, karena di sini adalah terkait dengan cahaya alias terkait dengan gelombang elektromagnetik, yang dimana mendekati kecepatan cahaya, berarti ini kecepatan rambatnya sama. Bedanya apa? Bedanya adalah terkait dengan panjang gelombang. Berarti F sebanding dengan seperlambda, alias seperpanjang gelombangnya. Ketika ini naik dia turun, ketika ini dia turun ininya naik. Berarti ya salah dong ya kan, karena berbanding terbalik. Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang lebih kecil daripada sinar tampak. Coba ultraviolet di sini, ini sinar tampak. Nah, jadi dari kiri ke kanan di sini gelombang atau panjang gelombangnya itu semakin kecil ya. Berarti benar nggak sinar ultraviolet lebih kecil daripada ini cahaya tampak untuk panjang gelombangnya? Betul ya. Kalau frekuensi dia akan jauh lebih besar ya. Oke, kemudian untuk D, semua radiasi elektromagnetik mempunyai sifat yang sama, jelas beda. Enggak sama. Kalau emang misalnya dia mempunyai sifat yang sama, maka penggunaannya sama dong ya kan. Kayak misalnya gelombang radio dengan gelombang kalau emang sama dengan gelombang misalnya dengan X-ray atau sinar X, berarti radio juga bisa dipakai untuk rongsen dong. Padahal kan nggak bisa ya. Mereka punya mereka punya sifat dan kegunaannya masing-masing. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 2, frekuensi dari cahaya yang dipancarkan atom raksa tereksitasi pada panjang gelombang. Oke, berarti kita punya panjang gelombang dan kita punya frekuensi, yang ditanya adalah frekuensi. Ya udah, nomor 2 tinggal kita gunakan V sama dengan lambda F, yang dimana kan ini lambdanya adalah 436 nanometer. Nah, sedangkan ini kan V-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, berarti 1 nanometer ini berapa meter sih? Nah, jadi 1 nanometer itu adalah 10 pangkat 9 ya. Jadinya berarti ini 436 kali 10 pangkat min 9 meter. Ya udah, berarti 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan 436 kali dengan 10 pangkat min 9 kali dengan F. Berarti F-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 per 436 kali dengan 10 pangkat min 9
Berarti nilai F-nya itu besarnya adalah langsung kita hitung kalkulator aja ya. 3 kali 10 pangkat 8 bagi dengan 436 kali 10 pangkat min 9. Jawabannya adalah 6,8 kali 10 pangkat 14 ya. 6,88. 6,88 kali dengan 10 pangkat 14 Hz, atau Hz itu setara dengan 1 per sekon ya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Untuk tes formatif pertama ini sedikit ya. Sebenarnya soalnya cuma 5 nomor doang. Oke, jadi untuk nomor 3 kita punya informasi ada frekuensi mempunyai panjang gelombang berapa. Ya udah. Berarti V sama dengan lambda F. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan lambda kali dengan 2,85 kali dengan 10 pangkat 12. Berarti lambdanya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 2,85 kali dengan 10 pangkat 12. Berarti lambdanya kurang lebih sekitar ya. Ini berarti kurang lebih mendekati 1 kali dengan 10 pangkat min 4 meter. Mana yang jawabannya mendekati 1? Yaitu adalah jawabannya yang A. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dulu, tapi ingat ya, ini bisa kita lakukan dengan lihat dulu pilihan gandanya gimana. Kalau pilihan gandanya 1 komanya banyak, misalnya 1,05, 1,1, 1,12, 1,03, 1, berapa, ya mau nggak mau kalian harus cek, harus hitung ya, 3 bagi dengan 2,85 itu berapa sih. Ternyata jawabannya emang 1,05 seperti itu. Jadi kalau ada pilihan 1,03 ya otomatis itu bukan jawabannya. Tapi kalau kasusnya begini nih, apalagi di sini 10 pangkat min 4, ya jawabannya cuma yang A doang, seperti itu. Nah, jadi itu namanya teknik memanfaatkan pilihan yang ada di memanfaatkan opsi di pilihan ganda. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebenarnya konteks materinya atau rumusnya tuh di luar daripada si buku ya. Karena di sini kan di bukunya nggak dijelasin rumus terkait dengan atau penjelasan lebih detail terkait dengan efek fotolistrik ya. Ini efek fotolistrik namanya. Jadi energi yang diterima oleh foton itu sama dengan energi ambang batas atau R0 ditambahkan dengan EK. Nah, jadi definisi energinya itu adalah energi ambang batas ditambahkan dengan EK. Sehingga untuk mencari EK ini bisa kita gunakan E dikurangkan dengan E0. Jadi E0 ini adalah energi ambang batas yang dimana di soal sudah diketahui bahwasanya ini 222 kJ per mol. Nah, tapi di sini cukup menarik karena biasanya ini satuannya adalah kilojoule ya, kilojoule aja atau satuan energi lah pada umumnya, nggak ada per mol. So, bagaimana? Nah, gini. Oke, jadi ini karena berhubung sepakat ini satuannya kilojoule per mol. Nah, di sini apa yang nggak ada? Ya, yang nggak ada adalah nilai E-nya. Nah, nilai E-nya ini bisa dicari. Nah, E sama dengan H dikalikan dengan F. Nah, dimana F-nya ini bisa kita gunakan daripada rumus yang di sini, berarti F-nya sama dengan V per lambda. Berarti V per lambda. Nah, berarti E-nya sama dengan, untuk konstanta Planck ini nilainya adalah sebesar 6,63. 6,6 deh. Kali 10 pangkat min 34 dikalikan dengan yang namanya 3 kali 10 pangkat 8 per, nah itu 350 kali dengan 10 pangkat min 9. Nah, ternyata jawabannya itu, nah ini jawabannya adalah sekitar sebesar 5,66 kali dengan 10 pangkat min 19. Ini joule. Tapi ingat, yang kita bahas di sini adalah per fotonnya. Nah, jadi ini adalah satu foton. Jadi di sini mungkin pengerjaan di sini lagi ya. Satu foton ya itu sebesar 5,66 kali 10 pangkat min 19 joule.
Akan tetapi di sini kita mintanya adalah per mol, ya kan? Nah, 1 molnya kita tahu bahwa 1 mol itu 1 mol itu kan setara dengan yang namanya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom atau apalah. Berarti kalau misalnya kita punya 6,02 kali 10 pangkat 23 foton alias 1 mol, berarti besarnya ya tinggal dikali ini ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan 5,6 kali 10 pangkat min 19. Berapa dah tuh? Kan gitu ya. Berarti 5,66 kali 6,02, jawabannya adalah 34,072 atau 34,1 deh. 34,1 kali 10 pangkat 4. Nah, ini baru kilojoule per mol. Ya sudah, berarti barulah kita hitung di sini. Nah, untuk E-nya ini adalah sebesar 3, berarti ini mungkin kita hitung aja langsung ya. Ini 34,1 kali dengan 10.000. Ya. Jawabannya adalah 341.000. 341.000 joule per mol, seperti itu. Atau oke, nggak usah. Ini kita bikin jadi biar langsung dalam kilojoule kan, berarti 300 ini joule per mol ya. Ini joule per mol. Nah, berarti kalau misalnya kita mau bikin jadi kilojoule berarti harus jadi 10 pangkat min 3 nih. Ini kurang 1, berarti ini maju 1. Jadinya 341 kali 10 pangkat 3 joule per mol. Nah, berarti ini setara dengan yang namanya 341 kilojoule per mol. Ya udah, masukin 341 dikurangkan dengan 222 itu sama dengan EK-nya. Berarti EK-nya sama dengan 341 kurang 222. Jawabannya adalah 119 kilojoule per mol. Oke, berarti jawaban mana yang mendekati? Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu adalah sekitar 120 kilojoule per mol. Oke, itu untuk nomor 4. Dan kita lanjut ke soal nomor 5. Kita punya frekuensi, ditanya panjang gelombangnya. Ya udah. Untuk nomor 5, V sama dengan lambda F. 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan lambda. Nah, ini satuannya ada yang joule, ada yang meter. But I think kayaknya nggak bakal mungkin deh satuannya joule. Jadi ini kayaknya mungkin kemungkinan besar tipe satuannya. F-nya adalah 7,5 kali dengan 10 pangkat 14. Berarti lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 7,5 kali 10 pangkat 14. Ya udah, tinggal kita hitung nih berapa. 3 kali dengan 10 pangkat 8 per 7,5 kali dengan 10 pangkat 14. Jawabannya adalah 4 kali dengan 10 pangkat min 7 meter. Ya, jawabannya adalah yang D, seperti itu. Oke, segitu untuk tes formatif pertamanya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, kita hapus untuk soal nomor 3, 4, dan 5 di tes formatif ke pertama, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Kita mulai langsung karena ini juga 5 nomor doang ya. Jadi untuk nomor 1, 2, oke. Mungkin dari teori-teori dulu ya. Jadi untuk teorinya nanti bakal langsung saya ini aja. Nah, untuk nomor 2, ini teori ya. Untuk nomor 2, kita punya informasi bahwasanya energi atom hidrogen yang di daerah sinar tampak ada pada deret apa. Jadi ingat, sebenarnya ini ada deret ya, ada 4, ada Lyman. Yang dipakai nih di sini Lyman, terus Balmer, and then Paschen, sama bracket baru Pavan ya. Bracket baru Pavan. Yang dimana Lyman ini mau menghandle untuk UV. UV cahaya tampak, sisanya ini adalah inframerah ya, dimana ini
N ininya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau misalnya di sini N1, berarti nanti N1-nya lagi 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi nomor 2 sebenarnya sudah terjawab, yang berada di sinar tampak ada pada deret Balmer. Oke. Kemudian untuk apa namanya? Untuk yang nomor 5, itu balik lagi ke gelombang elektromagnetik ya. Terkait dengan gelombang elektromagnetik di sekitar 128 nanometer. Sekitar 1,28 nanometer itu berarti ini kita bikin untuk nomor 5 1,282 nanometer itu setara dengan yang namanya 1282 ya, sorry. 1282 nanometer itu setara dengan 1282 kali dengan 10 pangkat min 9 meter. Atau bisa kita bilang 1,282 ini mundur 3, berarti ini bertambah 3 dong, ya kan? Jadinya berarti ini kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, 10 pangkat min 6 meter itu ada di perkiraan antara cahaya tampak sama ultraviolet. Nah, ini kalau misalnya gini ya, untuk menentukan kira-kira ini ada di bagian mana, mungkin ini tergantung sama sumber yang dipakai ya. Saya nggak tahu, cuman ini ada beberapa persepsi sebenarnya. Kalau misalnya sekitar 1282 nanometer, ini ada di sekitar inframerah. Ada yang bilang segini. Tapi ada juga yang bilang ultraviolet, tapi kayaknya emang lebih cenderung ke arah inframerah ya. Jadi 1,282 kali 10 pangkat 6 ini ada di daerah inframerah ya. Oke, jadi jawaban nomor 5 adalah yang D. Oke. So, dengan begitu saya hapus dulu untuk nomor 2 dan nomor 5-nya. So, tinggal kita fokus ke hitungannya ya. Karena di sini mungkin bisa jadi ada yang menghitung. Nomor 4 udah pasti sama nomor 3 tuh. Nah, tinggal nomor 1. Nah, untuk nomor 1, sejumlah energi dipancarkan pada peristiwa transisi elektron dari mana nih? Nah, gitu ya. Dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 5. Nah, untuk masalah ini ada di bagian yang namanya di sini gini. Ini kan ada tingkatannya nih, dari N sama dengan 1. Terus misalnya di sini N sama dengan 2. Terus dan seterusnya sampai misalnya nih di sini adalah N sama dengan 5 deh ya. Oke. Jadi untuk N sama dengan 1 sampai ke 5, kalau misalnya arahnya dari atas ke bawah sama dari bawah ke atas itu beda. Kalau dari atas ke bawah ini memancarkan energi, melepas energi. Oke. Kalau yang ini adalah menyerap energi ya, atau menerima energi. Jadi apakah benar kalau dari 2 ke 5 ini adalah memancarkan? Salah ya. Oke, jadi nomor 1 yang A salah. Dari suatu orbit dengan radius 0,53 Armstrong ke orbit lain dengan radius 8,46 Armstrong. Nah, ini juga bagaimana? Ya, ini juga salah. Nah, kenapa yang B itu salah? Karena gini, untuk transisi elektron itu lebih ke bagian N ya, bukan radius ya, karena makanya rumusnya nggak ada hubungan sama radius ya. Oke. So, untuk yang C, ionisasi elektron dari keadaan dasar, bukan dasar melainkan tereksitasi. Dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, bener ya. Dari yang luar nih, dari N5 ke N1, melepas energi. Ya udah. Berarti jawaban nomor 1 adalah yang D ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3. Ketika tembaga ditembak oleh elektron berenergi tinggi dipancarkan sinar X, jika panjang gelombang sinar X segini, energi foton yang sesuai dengan panjang gelombang tersebut adalah berapa? Nah, jadi kira-kira ini kan gini ya, kasusnya kita punya lambda nih ya. Terus energi foton yang sesuai dengan panjang gelombang tersebut. Oke. Berarti kita ibarat kata nih adalah
energi ambang batasnya gitu ya. Nah, jadi E sama dengan H dikalikan dengan F. Berarti kalau F-nya nggak ada, kita bisa pakai V sama dengan lambda F, yang artinya berarti F sama dengan V per lambda. V per lambda. Berarti E sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali dengan 3 kali 10 pangkat 8 per lambdanya adalah 0,154 kali dengan 10 pangkat min 9. Nah, setelah dihitung jawabannya adalah 1,28 sekian ya, 1,8 sekian kali dengan 10 pangkat min 15 Joule. Maka jawabannya mendekati untuk nomor 3 adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4. Energi ionisasi atom hidrogen adalah sebesar berapa? Nah, untuk nomor 4 sebenarnya ini untuk saya agak sedikit permasalahkan terkait dengan satuan ya. Jadi sebenarnya gampang sih, sebenarnya nggak perlu ribet-ribet, yang dimana energi ionisasinya daripada energi ionisasi daripada si siapa nih atom hidrogen itu adalah 13,6 elektron volt ya. Tapi makanya di sini ini kita bahas apakah cuma satu kulit doang apa gimana. Kalau cuma satu kulit dari N yang ke N sama dengan 1, ya ini jawabannya 13,6 elektron volt. Nah, pertanyaannya adalah di sini diminta dalam bentuk satuan joule atau kilojoule per mol. Nah, ini pasti cuma bisa dirubah dalam bentuk joule per mol, dalam bentuk joule. Yang dimana dengan cara 1,6 kali dengan 10 pangkat min 19 joule berarti ya. Jadi jawabannya ini adalah sebesar 2,18 kali dengan 10 pangkat min 18 joule hasilnya. Nah, tapi kalau misalnya emang kita bahas per mol nih, bedanya apa sih? Nah, jadi kalau misalnya kita bahas atom ya, kali ini berarti kan kita anggap aja satu atom hidrogen nih. Satu atom hidrogen. Ya jawabannya segini. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas per molnya, 1 molnya daripada si hidrogen itu kan berarti setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Seperti itu. Nah, jadi saya lihat ini kayaknya ada nggak konsisten nih terkait dengan satuannya. Karena kalau misalnya emang per mol ya, karena satuan energi satuannya cuma joule aja, nggak ada per mol. Kecuali emang kita bahas ternyata berapa mol sih. Nah, itu possible ya. Jadi atau misalnya sekian joule per molnya. Nah, berarti otomatis kan ada hubungan sama berapa mol dong. Sedangkan di bagian terkait dengan efek foton segala macam sebenarnya nggak bahas secara detail per mol, ada berapa mol itu enggak. Oke, kecuali kalau emang misalnya ada nih sekian molnya, oke, masih make sense lah. Tapi masalahnya kita nggak tahu nih, ya kan? Nah, berarti apakah bisa kita bilang 1 mol itu ini satu atom ya berarti ya? Oke, berarti ini gini, kita konklusikan bahwasanya ini yang ditanya adalah satu atom hidrogen. Jadi satu atom hidrogen itu energinya sebesar 2,18 kali dengan 10 pangkat min 18 joule. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya totalnya ya tinggal ngitung kan berdasarkan banyaknya molekul, banyaknya atom. 6 kali 10 pangkat 23 atom itu setara dengan yang namanya 1,3 kali 10 pangkat 6. Nah, ya, kali 10 pangkat 6. Sekitar 1,3 kali dengan 10 pangkat 6. Nah, ini baru bisa kita katakan dia joule per mol. Seperti itu, ya. Nah, berarti kalau misalnya kita bahas joule per mol seperti ini, berarti ini bagaimana? Ya, jawabannya ada nggak? Jawabannya ada, yaitu adalah sekitar 1.300 kali dengan 10. Ini maju 3 kan? Ini kan maju 3 nih, berarti ini kurang 3. 10 pangkat 3 joule per mol atau sekitar 1.300 kilojoule per mol. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Kalau emang kita bahas secara in detail, totalannya berapa sih? Tapi kalau cuma satu atom, ini ya,
Kalau emang misalnya kita bahas cuma satu atom, ya segini ya. 2,18 kalian bisa jawab A. Tapi kalau misalnya kita bahas secara keseluruhan, jawabannya adalah yang B ya. Jadi ini antara A sama B lah. Nah, tapi di kunci jawaban yang A nih. Oh, berarti mungkin si pembuat soalnya atau si pembahas soalnya maunya cuma bahas satu atom tok gitu ya. Jadi bukan 1 mol, karena kan ini hitungannya kan hitungan daripada 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 23 atom ini kan kalau 1 mol dong. Benar nggak? Nah, ya kan? Ya udah, kalau 1 mol ya berarti sekian atom, ya berarti 1 molnya itu 1300 kilojoule. Nah, gitu loh. Ya, jadi makanya di sini ada inkonsistensi sebenarnya dari satuannya. Di tes formatif sebelumnya juga begitu. Ternyata kalau misalnya ada per mol itu lebih bahas totalnya ya dibandingin bukan per atomnya, karena kalau per atom ya udah cukup aja segini nih. Nah, seperti itu ya. Oke. So, dengan begitu untuk tes formatif kedua selesai. Nah, kita lanjut ya ke tes formatif yang ketiga. Oke, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 5-nya ini di tes formatif kedua. Dan untuk tes formatif ketiga terkait dengan mekanika kuantum ya. Bahkan lebih tepatnya mungkin terkait kayak 4 bilangan kuantum seperti itu. Oke, untuk nomor 1. Set bilangan kuantum yang tidak mungkin untuk sebuah elektron adalah pada atom hidrogen ya. Nah, kalau ini nomor 1 sebenarnya ya kalau secara nalar, kalau secara dasarnya ini jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena namanya atom hidrogen kan cuma satu nih, alias 1s1. Berarti kalau kita punya 1s1 berarti N-nya 1, L-nya dia 0, M-nya dia 0, S-nya dia plus setengah. Atau ya udah NLM-nya aja deh. Seperti ini jawabannya. Tapi yang dibahas di bagian ini itu bukan keadaan dasarnya. Jadi nggak hanya keadaan dasar, yaitu adalah terkait dengan kalau misalnya untuk atom hidrogen berdasarkan teori yang di bukunya itu adalah bisa juga dalam keadaan tereksitasi. Berarti bisa 2s, 2p dan seterusnya. Nah, jadi kita cek satu-satu. Kalau untuk A, kalau N-nya 2, kalau N2, jadi kita lihat dari N-nya dulu. Kalau N-nya 2, berarti kemungkinan besar antara kalau nggak 2S ya 2P dong. Nah, kalau 2S sama 2P, kalau misalnya antara itu berarti bisa nggak kalau L-nya dia 1? Bisa. Kenapa? Karena kan antara 2S sama 2P, kalau 2S L-nya 0, kalau 2P L-nya 1. Oke, berarti oke ya, nggak ada masalah. M-nya sama dengan 0, ya nggak ada masalah. Karena apa? Definisi daripada L ini adalah maksimum dan minimumnya untuk si M. Jadi nilai M yang mungkin, nilai M yang mungkin itu adalah min 1, 0 sama plus 1. Seperti itu ya. Oke, itu untuk yang A. Kalau untuk yang B, N3, L-nya 2, M-nya 2, boleh nggak? Ini boleh. Nah, kenapa? Karena kalau N-nya 3 apa? Ya, kalau N-nya 3 bisa 3S, 3P, sama 3D. Ya, ini bisa 3S, 3P, sama 3D. Nah, karena ada blok D, berarti di sini L-nya mungkin nggak 2. Mungkin, karena apa? Dia ada blok D nih di sini. Nah, untuk M-nya 2 boleh nggak? Boleh, karena di sini kan L-nya dia 2. Nah, jadi nilai yang mungkin kalau nggak min 2, min 1, 0, plus 1 sama plus 2 ya. Kemudian untuk yang C, N-nya 1, L-nya 0, M-nya min 1. Dari sini aja udah nggak kelihatan jelas. Ini sesuatu yang salah di bagian sini. Kenapa? Kan L ini adalah nilai M yang mungkin dan di mana L ini adalah maksimum. Kalau L-nya aja 0, mungkin nggak M-nya dia bisa min 1? Ya nggak mungkin. Kalau misalnya L-nya 0, pasti M-nya 0. Karena kan sama dengan 1 ini atau sama dengan 2 sama dengan 0 itu menjadi nilai M yang mungkin. Berarti kalau L sama dengan 0, nilai M yang mungkin ya cuma 0 aja. Berarti kalau min 1 mungkin nggak? Udah nggak mungkin ya. D, kalau N-nya 4, L-nya 2,
M-nya min 2, ini nggak ada masalah. Oke, udah pas ya. Kalau N-nya 4 mungkin nggak L-nya 2? Mungkin. Kenapa? Karena kalau untuk 4 ini kan berarti bisa 4S, 4P, 4D, 4F bahkan ya. Kalau L-nya 2 berarti masuknya ke 4D. Jadi nomor 1 jawabannya tidak mungkin adalah yang C ya, yang salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita punya informasi ada masanya. Ini berarti jadinya terus ini ada kecepatan, ada V-nya. Ini ada M-nya. Nah, kemudian ditanya adalah panjang gelombangnya, lambdanya ini berapa sih? Nah, ya udah. Ingat ini satuannya satuan SI tapi ini belum. Nah, berarti jadinya dikali dengan 10 pangkat min 3 ya. Nah, jadinya 9,11 kali 10 pangkat min 28 kali 10 pangkat min 3 kg. Jadinya berarti 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Ya udah, pakai rumus apa nih? Ya, rumusnya adalah, nah ini terkait dengan panjang gelombang de Broglie, yaitu adalah lambda sama dengan H per M dikalikan dengan V. Berarti lambda sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 per masanya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikalikan dengan kecepatannya 5,97 kali dengan 10 pangkat 6. Nah, maka lambdanya berapa nih? Nah, ini jawabannya adalah 1,21 kali dengan 10 pangkat min 10 meter. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk nomor 3 berarti masih dengan cara yang sama. Lambda sama dengan H per M kali V, tapi ditanya sekarang V-nya. Berarti bagaimana nih? Lambda kali M kali V sama dengan H, berarti V-nya sama dengan H per lambda dikalikan M kali dengan lambda. Ya udah, di sini kita punya M-nya. Nah, ini berarti harus rubah dalam bentuk kilogram lagi ya. 1,67 kali 10 pangkat min 24 kali 10 pangkat min 3. Jadinya berarti 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Terus untuk lambdanya 500 pikometer. 1 piko ini berapa? Ini jawabannya adalah 500 kali 10 pangkat min 12 meter. Ya udah, berarti V sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 per 1,67 kali 10 pangkat min 27 dikali dengan yang namanya 500 kali 10 pangkat min 12. Berarti V-nya berapa nih? Nah, ini jawabannya adalah 790,4 ya meter per sekon. Nah, jadi kira-kira nih jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah yang B ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah B. Tapi kok bisa-bisanya nomor 3 jawabannya C ya? Di kunci jawabannya mungkin yang dibahas soalnya berbeda ya, kemungkinan besar. Jadi makanya beda jawabannya. Jadi rumusnya tetap sama kok, pakai kayak gini. Coba saya cek dulu. V sama dengan H per M kali lambda, kok bener ya. Berarti emang di soalnya aja nih, atau di soalnya, atau kalau enggak di pembahasannya aja yang enggak sesuai ya. Oke, lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 sama nomor 5 teori. Jumlah orbital yang terdapat pada subkulit 4F. Ini maksimalnya, ingat ya. Jumlah orbital itu yang kotak-kotaknya. 4F itu maksimalnya adalah 14. Sehingga kalau dibikin dengan satu kotak itu ada 2 elektron, berarti kira-kira bisa bikin berapa kotak? Ya, kita bisa bikin 7 kotak. Ini baru 6, nah tambahin satu lagi deh di sini. Jadi ada 7 kotak. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 5, kulit rendah yang mempunyai subkulit D. Nah, subkulit D itu dimulai daripada 3D, 4D, 5D ya kan, dan seterusnya. Berarti yang paling rendah adalah kulit ketiga. Nah, di kulit 1 sama 2 belum ada. 1 sama 2 itu baru, 1 ini baru sampai S, 2 baru sampai baru sampai P ya, S sama P adanya. Kalau 3 baru SPD, kalau 4 SPDF, seperti itu.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 5-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 6, 7, dan 8. Untuk nomor 6, suatu elektron dengan bilangan kuantum n sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan min 1 terletak pada subkulit berapa? Nah, kalau udah n-nya 3, pasti di sininya 3 nih. Nah, jadi ini udah pasti salah. Terus untuk subkulitnya pakai yang mana? Nah, dari yang ini nih. Kalau untuk L itu pakai subkulitnya apa? Subkulit P. Kalau ini dia L-nya sama dengan 0, kalau dia ini L-nya sama dengan 2. Ya, so sudah terjawab. Jawaban nomor 6 adalah yang B. Dan lanjut ke nomor 7. Suatu elektron mempunyai N sama dengan 5 dan M sama dengan 3. Pernyataan yang tepat tentang elektron tersebut mungkin ada pada subkulit D salah. Nah, ini salah ya. Karena kalau subkulit D L-nya sama dengan 2, berarti M-nya nggak mungkin 3. Nah, seperti itu ya. Terus harus mempunyai nggak harus ya, nggak harus. Bisa min setengah kok gitu. Pasti mempunyai L sama dengan 4. Ini juga salah karena L paling mentok itu 3 ya. Nah, enggak maksudnya oke, kalau L sama dengan 4 ada, tapi belum enggak pasti. Karena untuk L sama dengan 3 aja, M itu bisa 3 kok gitu. Mempunyai M bisa plus setengah atau min setengah, ini benar. Jadi nomor 7 jawabannya adalah D ya. Jadi kalau yang A jelas salah karena nilai L sama M yang enggak sesuai. Kalau yang B tidak harus plus setengah, bisa juga min setengah. Yang C enggak harus L sama dengan 4, L sama dengan 3 aja bisa, seperti itu ya. Karena L ini kan menandakan jumlah maksimum. Berarti apakah harus maksimumnya 4 supaya dapat 3? Enggak juga. Kalau maksimumnya 3, ya berarti kalau L-nya sama dengan 3 alias maksimumnya 3, berarti M-nya bisa 3 dong. Nah, oke. So, kita lanjut ke soal nomor 8. Suatu orbital berisi sebuah elektron dengan bilangan kuantum n sama dengan 3, L-nya 2, M-nya 0, dan S-nya plus setengah. Jika elektron kedua ditemukan pada orbital lain pada subkulit yang sama, maka set bilangan kuantum yang dibolehkan untuk elektron tersebut adalah apa? Oke. Jadi kalau misalnya kita bahas terkait dengan N-nya 3, L-nya 2, M-nya 0, terus S-nya itu adalah plus setengah, berarti bisa kita bilang ini adalah dari sini aja ya, dari informasi untuk yang ini udah pasti 3D. Karena dengan N-nya 3, L-nya 2, berarti L2 itu berarti subkulit D ya berarti ya. Ya udah, tinggal kita hitung ya, D itu kan kotaknya 5 ya, ada 5 orbital. 1 2 1 2 3 4 5. Oke. Di sini, nah untuk mengisi yang elektron itu kita berdasarkan ini. Nah kalau M-nya 0, ingat ya, M-nya ini kan berarti ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah berarti dari sini bisa kita katakan M-nya terakhir berhenti di 0 dan S-nya ini adalah plus setengah. Nah, jadi berarti 1, 2, 3 seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari sini berarti kesimpulannya adalah elektron yang dimaksud adalah 3D3. Mungkin nggak kalau lewat lagi dan berhentinya di M sama dengan 0 terus ke bawah? Kalau ke bawah dia minus. Jadi 3D3 nih. Jika elektron kedua ditemukan pada orbital lain pada subkulit yang sama, oke, subkulit D berarti ya. Nah, jadi kira-kira ini udah otomatis bukan B ya, bukan juga D. Karena kalau misalnya N-nya 3, apalagi kalau misalnya L-nya 1, ini kan kita bahas subkulit yang sama, yaitu adalah subkulit D atau subkulit 3D. Jadi nggak bakal mungkin kalau subkulit yang sama, yaitu adalah subkulit D, L-nya 1 ataupun L-nya 0. Jadi antara tinggal A sama C. Nah, tinggal yang mana nih? Nah, ya udah coba kita cek dulu. Kalau yang A, kalau dengan N-nya 3, terus L-nya 2, M-nya 0, S-nya sama dengan min setengah, itu kasusnya sama kayak yang sini ya.
Mungkin langsung aja saya kopas aja begini ya. Cuma bedanya adalah S-nya minus setengah. Berarti kalau misalnya S-nya dia minus setengah, berarti ini lanjut nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kesimpulannya adalah 3D8. Kalau yang C dengan N-nya 3, seperti ini. Terus kemudian untuk M-nya adalah minus 2. Minus 2, cuman M-nya aja yang salah ya. M-nya aja yang diganti maksudnya. Berarti M-nya adalah min 2, tapi dia plus setengah, maka dia mentoknya cuma sampai sini doang nih. Tuh. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ini adalah 3D1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah maka set bilangan kuantum yang dibolehkan untuk elektron tersebut. Ya, atas sama bawah ini boleh. Ya, nggak ada larangan. Nah, mungkin ya. Jadi untuk yang nomor 8 ini mungkin konteks pertanyaannya gini. Kan saya punya 3D3 nih. Nah, setelah saya bikin 3D3 itu kan begini kan. Ini 3D3 nih. Jadi kali ini 3D8 dan ini 3D1. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah kalau masih dalam konteks seperti ini, ya, kalau masih dalam konteks seperti ini, kira-kira, jadi nggak boleh melenceng nih, nggak boleh bikin nggak boleh ditambahin. Tapi kalau misalnya mungkin ditanya elektron yang sekian boleh. Kayak misalnya ini kan di 3D3 nih, ini elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga. Nah, berhubung yang C itu ini adalah elektron yang pertama yang dibahas yang di sini, ya berarti jawabannya C. Mungkin dalam konteks soalnya seperti itu. Karena kan gini, maka set bilangan kuantum yang diperbolehkan untuk elektron tersebut. Nah, terus juga di sini sebelumnya, jika elektron kedua ditemukan pada orbital lain pada subkulit yang sama. Nah, jadi kita anggap aja dasarnya dari ini. Dari ini, mana orbital lain yang ada? Ya kalau nggak ini, ya ini gitu. Jadi boleh nggak kalau misalnya A sama yang A ini? Ya kalau yang A jatuhnya kan udah nambah di sini, sini, terus baru balik lagi. Jadi jawabannya kurang tepat. Tapi kalau misalnya ditanya, boleh nggak misalnya yang A ini dengan N-nya 3, L-nya 2, M-nya 0, terus S-nya min setengah, boleh aja. Toh juga ada kok 3D8 seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 6 sampai nomor 8 dan kita lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Untuk nomor 9, elektron pada atom hidrogen berpindah dari tingkat energi N sama dengan 3 ke 2, diikuti perpindahan 2 ke 1. Pernyataan yang benar mengenai perpindahan adalah energi yang dilepaskan. Oke, ingat yang dilepaskan itu kalau berdasarkan yang di transformator sebelumnya, bahwasanya dari atas ke bawah itu dilepaskan ya. Karena dari tinggi ke besar. Berarti N ketiga. Oke. Nah, ini berarti kita harus cari nih ternyata besar energinya ya. Besar energinya kira-kira bagaimana sih? Apakah yang N ketiga sama kedua sama N2 ke 1 ini besarnya sama? Oke, mungkin untuk mempermudah soal nomor 9 daripada pakai rumus. Ini kan 3 2 1 doang ya. 3 2 sama 1, dimana ketika N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, rumusnya kan sebenarnya S sama dengan min 13,6 per N kuadrat. Nah, jadi kalau kita hitung ya, kita hitung berarti otomatis ini min 13,6 elektron volt. Terus kalau 2 berarti 13,6 dibagi dengan 4 itu adalah 3,4. Jadi di sini adalah min 3,4 elektron volt. Kalau dibagi 9 itu adalah 1,5 atau min 1,5 elektron volt. Ya udah, kita lihat apakah 3 ke 2 sama 2 ke 1 selisihnya sama? Tentu tidak. 3 ke 2 sama dengan energi yang diserap, salah. 3 ke 2 sama 2 ke 1 itu adalah melepaskan, jadi salah. 3 ke 1 sama dengan energi yang dilepaskan saat berpindah N ke 3, lanjut lagi N ke 2, ini benar.
Kalau yang ini salah ya, karena ternyata perbedaannya lebih besar dari 2 ke 1 daripada 3 ke 2. Maka jawabannya adalah C ya. Jadi ini secara teoritis sebenarnya bahwasanya sebenarnya secara teoritis pelan-pelan nih. Nah, jadi sebenarnya mau dari kan ini ada dua kemungkinan. Ada dari sini ke sini langsung atau pelan-pelan. Nah, jadi pelepasan energi itu di sini bisa terjadi secara langsung dari 3 ke 1 ataupun dari 3 ke 2 baru 2 ke 1. Nah, seperti itu ya. Oke, so nomor 10. 5 elektron mempunyai bilangan kuantum sebagai berikut untuk P, Q, R, S, T. Yang benar tentang elektron tersebut adalah tingkat energi elektronnya. Oke, tingkat energi elektron berarti ada hubungannya sama yang Aufbau ya. Yang 1s2, 2s2 seperti itu. Nah, jadi kita harus cek dulu nih untuk nomor 10. Untuk yang P, kalau dengan untuk N sama dengan 4, L sama dengan 0, otomatis ini berarti 4S. Nah, kira-kira 4S berapa? Nah, M-nya 0, oke, ini oke. Berarti namanya kan M-nya 0 nih. Terus S-nya cuma setengah, berarti ke atas doang. Nah, berarti 4S 1. Terus untuk yang Q 3. Terus L-nya 1, berarti 3P. Berarti kotaknya ada 3. Nah, ada min 1, 0 sama plus 1 ya. Oke, ternyata di min 1 berhenti, terus berhentinya ke bawah. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 3P 4. Kemudian untuk yang R, kalau N-nya 3, L-nya 2, berarti 3D. 3D berarti D itu ada 3 nih, ada 5 nih kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Berarti M-nya 0, berarti berhentinya di 0 dan ke arahnya ke atas. 1, 2, 3. Berarti 3D 3. Untuk yang S, N-nya 3, L-nya 2. Berarti 3D. Berarti kalau 3D bikin kotaknya 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Dan di sini diminta adalah min 2 dan terakhirnya ke atas. Ya udah berarti begini doang nih. Berarti 3D 1. Untuk yang T 3L 0 berarti 3S nih. 3S. Untuk 3S berarti kotaknya cuma ada 1 karena blok S. Dan dia modelnya adalah ke bawah. Ya, ini pasti 0. Nggak mungkin ya kalau misalnya 3S L-nya 0, M-nya dia bisa selain 0. Nah, berarti 3S 2. Nah, tinggal kita cek nih. P lebih besar daripada R, benar nggak? P lebih besar daripada R. Nah, kita tulis dulu nih. Kan urutannya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Jadi ternyata dibandingin sama, ingat ya, makin kesana makin besar. Berarti blok 3D ini lebih besar daripada yang 4S. Jadi yang A ini salah ya. Yang A ini salah. Yang B, R sama S sama. Ya sama, karena apa? Sama-sama blok D. Q lebih kecil daripada T. Salah ya, harusnya lebih besar. Karena blok 3P sama 3S lebih besar 3P. Q sama dengan R, tentu salah. Karena apa? 3D itu lebih besar daripada 3P. 3D itu Q sama R ya. 3P itu lebih kecil daripada 3D. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang terakhir. Karena I think masih cukup waktunya, biar sekaligus aja. Karena kalau dipisah pun juga nanggung. Karena di tes formatif terakhir ya tes formatif keempat ya. Karena kan ini tes formatif ketiga dan tes formatif keempat ini juga masih teori-teori ya. Pernyataan yang benar yang berhubungan dengan penulisan konfigurasi elektron.
aturan Hund digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron atom berilium? Enggak cuman ini doang kok. Setiap orbital selalu ditempati oleh 2 elektron, enggak harus, enggak selalu, bisa aja 1. Jumlah elektron maksimum yang menempati subkulit P adalah 6, betul. Konfigurasi elektron ini dalam ada pada keadaan dasar. Salah. Karena apa? Kalau 3P harusnya penuh dulu dong, 6 dulu baru 4s1. Jadi ini dalam keadaan tereksitasi, ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C, ya. Kalau dalam keadaan dasar itu semuanya harus penuh dulu sesuai dengan tingkat energi baru boleh lanjut, ya. Kalau kagak berarti itu keadaan tereksitasi. Oke, nomor 2. Pernyataan berikut untuk atom C sama dengan atom C dengan nomor atom 6. Oke, terkait dengan konfigurasi elektron dan ininya sama diagram orbital. 6C itu adalah 1s2, 2s2, 2p2 berarti, ya. Oke, berarti ini kita gambar 1s2, 2s2, 2p2. Nah, ya sudah. Berarti 1 1 2 1 2 1 2. Nah, berarti yang mana nih? Ya, untuk yang A bagaimana? Yang A ini salah karena mempunyai konfigurasi elektron, udah salah ya konfigurasi elektronnya. Harusnya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, ini juga salah, udah jelas karena ini massa penuh, tidak mempunyai elektron tunggal. Mungkin definisi elektron tunggal ini ada yang tidak berpasangan, tapi ada kok yang tidak berpasangan ya. Jadi bukan tidak mempunyai. Apakah jawabannya D? D ini juga salah karena harusnya dia ke atas dulu nih baru ke bawah. Nah, iya bener kok ya. Terkait dengan isi aturan ini harus ke atas dulu. So berarti yang D ini salah. Jadi nomor 2 jawabannya nggak ada ya. Nomor 3. Jumlah orbital pada N sama dengan 4. Nah, N sama dengan 4 itu posibilitasnya banyak. 4S, 4D, 4P, 4D ada, 4F ada. Ini berapa orbital? 1 orbital. Nah, 1 kotak ya, ibarat kata tuh orbital tuh kotaknya. Ini 3 orbital alias 3 kotak. Ini 5 orbital alias 5 kotak. Ini 7 orbital. Berarti kalau digabung, ditotalin jadinya ada berapa? 4, 9, 16. Jadi ada totalnya adalah 16 orbital atau 16 kotak kecil. Ya. Jadi jawabannya nomor 3 adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5 dan sampai 7 ya. Nah, untuk nomor 4 di sini kita punya informasi bahwasanya atom netral mempunyai konfigurasi elektron seperti ini, kira-kira adalah unsur apa? Jawabannya adalah ya B ya, kalsium. Kenapa? Karena ini kan dalam keadaan dasar nih, udah pas semua kok ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini kalau dihitung elektronnya adalah ada 20 ya. Jadi 20 Ca seperti itu. Ya, karena dalam keadaan netral berarti kan proton sama dengan elektron sama dengan 20. Nomor atomnya 20 nih. Siapa yang nomor atomnya 20? Ya kalsium ya. Kalau kalium dia 19 nih Z-nya alias nomor atomnya. Kalau Mg dia 12. Kalau Na dia 11. Lanjut nomor 5. Konfigurasi elektron atom netral yang ada dalam keadaan dasar. Kita cek aja nih. Ada yang nggak penuh nggak? 1s2, 2s2, 2p3 lanjut. Oke, salah. 1s2, 2s2, 2p4 salah karena dilanjutin lagi kan habis 2p4. Kalau 2p4 itu stop aja karena kalau sampai dia lanjut berarti keadaan tereksitasi bukan dasar. 1s2, 2s2 oke aman, 2p6 oke penuh, 3s2 oke ini boleh. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 terus belum penuh dilanjutin, salah. Berarti jawaban nomor 5 adalah yang C.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Jumlah elektron maksimum pada kulit N sama dengan 3. Oke. N sama dengan 3 itu kan ada 3S, ada 3P, ada 3D. Ini di S paling mentok 2 elektron. Di P paling mentok 6 elektron. Di D paling mentok 10 elektron. So totalnya 18 elektron. Maka nomor 6 jawabannya C. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Konfigurasi elektron yang tidak sesuai, kita cek aja. 1s2, 2s2 ini sesuai. 1s2, 2s2, terus 2p. Nah, kalau ini gambarnya begini nih. Kalau 2px kuadrat nih maksudnya gini. 2px2 ini berarti, ingat ya, ini px, ini py, ini pz. Seperti itu. Jadi maksud soalnya tuh yang kayak gini. Ya salah ya, nggak boleh. Harusnya penuhin ke atas dulu baru dia ke bawah. Kalau mau ya 2px2, 2py1, 2pz1 itu baru betul. Yang C 1s2, 2s2, 2px2. Nah, kalau yang C ini gambar yang tadi dimaksud px, py, pz. Ini 2, ini 1, ini 1. Ya boleh dong. 1, 2, 3 baru ke 4. 1s2, 2s1 boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi konfigurasi elektron yang nggak sesuai adalah yang B ya. Karena tidak boleh yang namanya kayak gini, harus ke atas dulu semua, baru kalau udah sampai mentok ke kanan ke atas semua, baru dimaju balik lagi ke awal, kita turunin ke kita isi yang ke bawah. Nah, kita hapus untuk 4 sampai 7 dan kita akan lanjut ke 3 soal terakhir, yaitu 8, 9 dan 10. Untuk soal nomor 8 terkait dengan konfigurasi elektron dalam bentuk diagram orbital. Nah, 33AS ternyata mau disingkat. Nah, kalau menyingkat itu ada aturannya. Ada hubungan sama gas mulia. Kita tahu bahwasanya kan gas mulia helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Ini kan periode 1 nih, ya kan? Nah, ini 2, 10, 11, 18, 36. Ini 54, baru ditambahin lagi 32, jadinya 86. Nah, ini helium kan ada di periode 1. Berarti kalau dilanjutin berarti periode 2 nih. Nah, berarti 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Nah, kalau kalian mau singkat begini. 33 ya pasti nyingkatnya dari AR. Berarti 18 AR. Nah, dilanjutin kan berarti 4S nih. 4S2 ya kan. Nah, 18 tambah 2 baru 10, baru 20. Nah, habis 4S2 apa? 3D dulu. 3D 10. 20 tambah 10 30. Baru lanjut lagi ke 4P. 4P berapa? 4P 3 ya. Nah, jadi bagaimana? Ya, ini nggak ada. Kenapa? 3D10-nya dihilangin sama dia. Ketinggalan. Nah, ini kan 4S2. Terus kemudian ini untuk 3D10. Sorry, wait. Ini untuk 3D10 ada 5 kotak. Untuk 4P3 juga ada 4P3 ada 3 kotak. Nah, seperti ini kan. 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3. 4S2 3D10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4P3 1 2 3. Nah, ya udah jawabannya begini gambarnya. Jadi 18 AR 4S2 3D10 4P3 seperti itu. Dan di sini 3D-nya di skip. Entah 3D-nya emang mungkin ditulis dalam bentuk seperti ini, ya kan? Saya nggak tahu. Yang pasti bahwasanya ketika di 4P3 di sini harusnya dia ke atas dulu semuanya. Jadi mungkin kalau emang 3D10-nya ini ditulis dalam bentuk seperti ini, diwakilin jawabannya yang A ya. Tapi saya lebih cenderung ini jawabannya nggak ada karena 3D10-nya nggak ditulis ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9.
N-nya 4, L-nya 2, berarti 4D, ya kan? 4D nih, karena L-nya 2 berarti blok D. Nah, dari 4D berarti ada berapa elektron maksimum? 10 elektron. Maka jawaban nomor 9 adalah yang C. Nah, lanjut ke soal terakhir, nomor 10. 16Z. Z-nya 16 daripada daripada S. Berarti 10 neon. 3S2 berarti 12, tambahin lagi berarti 4 ya, 3P4. Ya udah, berarti ada nggak yang tidak berpasangan? Nah, kita cek dulu nih coba. 3S2 kan sama 3P4 ya. Oke, 1 2 1 2 3 4. Ternyata ada yang nggak berpasangan. Ini nih yang jomblo nih, nggak punya pasangan. Ada berapa? Ada 2. Kalau yang di sini pasti penuh ya. Kalau udah disingkat begini, depan singkatannya ini pasti penuh kok, alias berpasangan semua ya. Jadi nomor 10 itu jawabannya adalah yang C. Ternyata ada 2 elektron yang tidak berpasangan ya. Oke, coba saya cek dulu. 10 tambah 6, 16 ya, pas. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan kimia dasar 1 PK 4101 untuk modul keempatnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode QRIS-nya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.